Shalom semuanya, saya Samuel di kelas 11 IPA yang menjelaskan perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Artian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme atau penjajahan merupakan sebuah sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih berhubungan dengan negara asal. Sejarah kolonialisme bangsa Eropa dibagi dalam tingkat-tingkat, yaitu 1 abad ke-15 sampai revolusi industri pada 1763. Menunjukkan kemunculan kuasa Eropa seperti Spanyol dan Portugis. Lalu kedua setelah revolusi industri sampai 1870-an. Lalu yang ketiga mulai dari 1870-an sampai 1014 pada saat Perang Dunia Pertama merupakan titik klimaks peningkatan kuasa-kuasa imperialis. Sedangkan imperialisme ada sebuah kebijakan di mana negara besar bisa memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Contoh imperialisme ialah ketika sebuah negara melakukan atau menempati tanah-tanah itu. Bentuk-bentuk kolonialisme. Yang pertama itu adalah koloni eksploitasi, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah untuk diperas habis tenaga penduduknya dengan cara kerja paksa atau kerja rodi. Tak hanya penduduk, sumber daya alamnya pun diambil untuk kepentingan negara yang melakukan koloni. Lalu yang kedua, koloni penduduk, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah baru dengan cara mengusir masyarakat pribumi yang kemudian dikatakan oleh pendatang sehingga membuat penduduk pribumi terabaikan. Lalu yang ketiga, koloni deportasi, yaitu suatu daerah atau wilayah koloni yang dijadikan sebagai tempat untuk membuang narapidana yang tidak dapat tertangani oleh pemerintah. Kebanyakan narapidana yang punya hukuman seumur hidup, mereka juga dijadikan tenaga kerja tanpa diberikan bayaran. Sebagai ganti dari keharusan pemerintah memberikan makan mereka seumur hidup. Keempat, keliban penduduk, yaitu bentuk kolonialisme di mana penguasaan untuk suatu daerah atau wilayah ditunjukkan untuk menampung kepadatan penduduk. Lalu yang kelima, kolonialisme sekunder, yaitu bentuk kolonialisme di mana daerah yang dikuasai akan dijadikan sebagai kepentingan militer atau strategi perang. Mari kita lanjut ke bentuk-bentuk imperialisme. Yang pertama adalah berdasarkan waktu munculnya. Imperialisme kuno atau ancient imperialism ialah imperialisme yang terjadi kurang lebih sejak 1500 Masehi yang berlangsung pada zaman kuno sampai zaman pertengahan Semboyan. Dari masa ini ialah yakni 3G atau gold mendapatkan kekayaan, glory mencapai kejayaan, dan gospel menyebarkan agama atau keagamaan. Imperialisme ini dipelopori oleh Portugal dan Spanyol. Imperialisme modern atau modern imperialism ialah imperialisme yang terjadi pada saat awal revolusi industri atau 1500 Masehi sampai dengan akhir Perang Dunia Kedua pada 1942. Imperialisme ultramodern atau neokolonialisme ialah imperialisme yang berlangsung setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Imperialisme ini lebih mengutamakan penguasaan ideologi, mental, dan psikologi. Kedua, berdasarkan tujuan penguasaannya. Imperialisme politik ialah bentuk imperialisme di mana penjajah menguasai seluruh kehidupan politik di negara lain. Imperialisme ekonomi bertujuan untuk menguasai bidang perekonomian dari negara yang dikuasai. Lalu yang kedua adalah imperialisme kebudayaan, dilakukan dengan menanamkan nilai kebudayaan ke negara yang dijajah. Lalu yang ketiga adalah imperialisme militer, ialah suatu bentuk imperialisme di mana penguasaan suatu daerah ditujukan guna kepentingan perang. Lalu yang keempat adalah perbedaan dan persamaan. Lalu yang selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan kolonialisme dan imperialisme. Berikut ini ada perbedaan-perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam yang ada dari negara yang bersangkutan untuk dibawa ke negara induk atau negara yang menjajah. Konsep penting dari kolonialisme ialah terjadinya perpindahan penduduk dari daerah asal ke daerah jajahan. Sedangkan imperialisme itu bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan dengan mengajarkan bangsa yang dijajahnya untuk berbudaya dan memiliki cara hidup yang sama dengan negara induk. Contoh yaitu imperialisme Inggris di Malaysia dan Singapura. Adapun persamaan kolonialisme dan imperialisme adalah membuat negara yang jajah semakin sengsara. Contohnya negara Indonesia di mana Belanda membentuk kota Batavia sebagai tempat tinggal bangsa Eropa yang terpisah dari bumi putra dan menderita dan membuat negara yang menjajah semakin makmur. Dampak-dampak kolonialisme dan imperialisme. Berikut ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan karena kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama ada dampak di bidang politik. Berikut ada poin-poinnya. Dalendes atau Rafael telah menetapkan dasar pemerintahan yang bagaimana semua bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji atau dibayar. Sedangkan menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-temurun dalam mendapatkan upeti dari rakyat. Pada masa ini, bupati dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pramomprau yang didahulu berdasarkan dari keturunan berubah menjadi sistem kepegawaian.
Lalu yang poin kedua adalah Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan dan melindunginya menjadi wilayah prefektur. Pada awalnya hukum yang digunakan adalah hukum adat, namun berubah menjadi hukum barat modern. Poin ketiga adalah Belanda dan Inggris melakukan campur tangan terhadap persoalan kerajaan. Hal ini menyebabkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik serta berakibat pada keruntuhan kekuasaan pribumi. Lalu yang kedua, dampak di bidang sosial, pembentukan status sosial di mana bangsa Eropa menduduki status sosial tertinggi, kemudian Asia dan kemudian Timur Jauh, dan untuk status yang terakhir ditempati oleh bagi kaum pribumi. Terjadinya pemerasan akibatnya adalah terjadi pemerasan penindasan secara kejam wilayah Indonesia yang dikelilingi laut, menyebabkan hidup masyarakat cenderung berkembang ke dalam pendalaman. Terjadinya kemunduran perdagangan di laut ini kemudian memunculkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan adanya feodalisme, rakyat pribumi dipaksa patuh pada tuan tanah bangsa barat atau timur asing, sehingga kehidupan penduduk pribumi menurun. Dampak di bidang ekonomi, perkebunan Jawa terus berkembang dan maju, tetapi Sumatera mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja, sehingga dilakukan program transmigrasi, eksploitasi ekonomi, dan monopoli dagang VOC, yang menyebabkan pedagang Nusantara mengalami kemunduran di dunia internasional. Lalu peran Syah Bandar pun diganti oleh pejabat Belanda. Belanda membangun rel kereta api dengan maksud memperlancar perdagangan, kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal, menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Bangsa Belanda sebagai eksportir dan sebagai perantai, yaitu orang timur asing terutama Tiongkok, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Pengusaha dari kalangan pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar karena pintu politik terbuka. Lalu yang keempat itu dampak di bidang budaya. Imperialisme dan kolonialisme membuat peranan politik para elit yang kolosal ini menjadikan raja atau bangsa mengalihkan perhatiannya ke bidang seni dan budaya. Pelakuan Belanda untuk meninggalkan kedudukan untuk ada penguasa pribumi, membuat mereka menjadi pegawai pemerintah, membuat jatuhnya kewibawaan tradisional penguasaan pribumi. Sekian presentasi tentang perkembangan imperialisme dan kolonialisme dari saya.